Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Ibu Beta, nama saya Fauzia Fitri Hananto dengan NIM akhir 228. Eh, Sebelumnya tentang PT BA atau Bakri Auto Parts itu merupakan perusahaan swasta yang berfokus dalam produksi salah satu bagian spare part atau suku cadang mobil. Nah, sistem TI yang dimiliki oleh perusahaan ini itu digunakan dalam mengintegrasikan data-data yang dimiliki oleh perusahaan tersebut seperti data karyawan, data produksi, data keuangan, dan data-data yang lainnya. Nah, kemudian untuk pemilihan DF, yang pertama itu ada desain faktor satu yaitu terkait dengan strategi organisasi. Nah, berdasarkan hasil penilaian dari kuesioner yang telah kita sebarkan ke narasumber, PTBA itu memiliki strategi utama yaitu client service atau pelayanan klien dengan nilai tertinggi yaitu 5. Kemudian untuk desain faktor yang kedua terkait tujuan organisasi, berdasarkan kuesioner juga PTBA ini memiliki beberapa tujuan organisasi yang bernilai tinggi. Namun agar selaras dengan strategi organisasi yang di awal yaitu client service, maka saya memilih tujuan organisasi EG06 atau keberlanjutan dan ketersediaan layanan bisnis yang maksudnya EG06 inilah yang paling diprioritaskan atau diutamakan oleh perusahaan. Kemudian untuk desain faktor ketiga itu terkait profil resiko. Nah, diketahui bahwa PTBA ini itu memiliki beberapa risiko yang tergolong tinggi dengan nilai 10. Namun yang paling saya highlight di sini itu adalah risiko insiden infrastruktur dalam operasional TI yang tadi sudah saya katakan bernilai 10. Karena jika seandainya insiden ini terjadi, maka tidak hanya menyebabkan gangguan pada layanan, tapi bisa juga menyebabkan kegagalan layanan terhadap klien. Nah, kemudian untuk desain faktor yang keempat, yaitu permasalahan terkait TI, itu seperti yang telah saya katakan sebelumnya, pada PTBA itu kan memiliki beberapa permasalahan terkait TI. Namun, menurut saya yang permasalahan yang paling besar ini itu terjadi pada insiden berkaitan dengan TI yang berdampak signifikan tadi, seperti bisa terjadinya kehilangan data, kegagalan proyek, dan lainnya. Nah, ini kan bisa berdampak signifikan terhadap operasional perusahaan itu sendiri. Kemudian dalam desain faktor 5 terkait landscape ancaman, menurut saya PTBA ini itu memiliki ancaman yang cukup besar sekitar 80%. Hal ini tuh bisa terjadi dari berbagai faktor seperti ekonomi. Ya, kalau misalnya faktor ekonomi kan jika terjadi resesi atau apa itu bisa berdampak terhadap perusahaan. Kemudian jika faktor politik itu jika ada perubahan dalam kabinet atau apa itu bisa menyebabkan perubahan regulasi juga yang sehingga bisa menyebabkan perubahan pula terhadap perusahaan serta faktor dari pasar di mana sekarang semakin banyak pesaing-pesaing yang ada di industri yang sama. Kemudian untuk desain faktor keenam itu persyaratan kepatuhan. Nah, berdasarkan hasil penilaian, perusahaan atau PTBA ini memiliki kepatuhan yang sama dengan perusahaan lainnya pada industri yang sejenis, yaitu harus patuh pada peraturan yang berlaku sesuai dengan peraturan pemerintah. Nah, kemudian dalam desain faktor yang 7 terkait peran TI, berdasarkan hasil penilaian sistem TI dari PTBA sendiri itu memiliki peran yang penting dalam produksi atau dalam kata lain factory. Nah, hal ini tuh dibuktikan dengan salah satu sistem TI yang diterapkan oleh perusahaan ini yaitu RAD atau Rapid Application Development untuk pengendalian persediaannya. Nah, kemudian dalam desain faktor ke-8 itu tentang model sumber daya untuk IT. Nah, berdasarkan hasil analisis penilaian dan kuesioner, perusahaan itu menerapkan sumber daya kombinasi antara outsourcing, cloud, dan insource. Hal ini dilakukan agar perusahaan bisa fleksibel. Yang selanjutnya, untuk desain faktor 9, itu model implementasi TI. Jadi berdasarkan hasil penilaian yang telah dilakukan, metode implementasi TI ini yang digunakan itu cenderung lebih menjorok ke metode tradisional atau waterfall, di mana perusahaan mengembangkan TI secara terstruktur. Oh, maaf, saya lupa. Ini tentang apa? Yang paling gede itu di DevOps. Nah, DevOps ini sendiri itu terkait antara developer dan operation itu saling collab di mana mereka saling collab untuk menciptakan sistem yang saling terintegrasi untuk dalam hal operasionalnya seperti itu. Dan yang terakhir ada desain faktor 10 terkait strategi adopsi teknologi.
Nah, terkait strategi adopsi teknologi ini tuh berdasarkan hasil kuesioner, PTBA itu merupakan tipe perusahaan yang menerapkan teknologi baru, tapi menunggu adanya ulasan terlebih dahulu dari orang lain ataupun pihak lain sebelum mengimplementasikannya, atau bisa disebut sebagai follower. Kemudian untuk summary-nya sendiri, alasan berdasarkan hasil summary ini dapat dilihat bahwa yang memiliki nilai yang paling terbesar di sini adalah BAI 09 dengan nilai 100, sedangkan untuk yang lainnya seperti Apo itu memiliki nilai 50. Nah, hal ini untuk BAI 09 sendiri itu berdasarkan hasil grafik itu berarti manage asset yang artinya manage aset tata kelola aset ini sangat penting dan perlu dilakukan analisis yang lebih mendalam. Nah, sedangkan Apo 11 sendiri itu saya memilih Apo 11 atau manage quality ini karena mengikuti dari poin BAI 09 sebelumnya itu menjelaskan tentang tata kelola aset serta dengan mempertimbangkan kalau PTBA itu merupakan perusahaan yang bergulat dalam bidang spare part mobil dan berfokus pada client service seperti yang sudah tertera tadi di analisis DF1. Nah, sehingga menurut saya perusahaan itu mementingkan kualitas produk atau aset. Nah, dalam hal ini adalah memastikan spare part yang dihasilkan oleh perusahaan itu berkualitas agar pelayanan kepada klien atau client service juga dapat dipenuhi dengan baik. Nah, oke. Untuk selanjutnya dalam penilaian domain khusus praktis yang saya pilih adalah yang pertama ada BAI 09 praktis 1 yaitu identifikasi dan pencatatan aset lancar. Nah, dalam penilaian praktis 1 dalam domain BAI 09 ini itu menjelaskan tentang apakah perusahaan telah memenuhi standar yang ditentukan terkait pemeliharaan catatan terkini dan keakuratan dari semua aset TI yang dimiliki. Nah, berdasarkan kuesioner dan hasil analisis sendiri itu diketahui kalau perusahaan itu telah memenuhi standar tertinggi yang ditentukan, yaitu level 4. Mengingat tadi BAI itu kan bernilai 100, sehingga kami menetapkan level tertingginya itu di level minimum itu di level 4. Nah, karena sudah terpenuhi sampai di level 4, hal ini itu berarti bahwa perusahaan sudah melakukan semua hal yang terdapat pada aktivitas dalam level 2, level 3 yang membahas mengenai SOP yang cukup untuk melakukan aktivitas dan level 4 yang membahas mengenai SOP yang cukup dan dapat menilai kinerja perusahaan secara kuantitatif. Nah, untuk rekomendasi dalam BAI 09 sendiri itu karena perusahaan ini sudah memenuhi kriteria penilaian yang telah ditentukan, maka penulis menyarankan agar perusahaan memfokuskan diri pada inovasi tata kelola yang lebih lanjut, dengan harapan agar tata kelola aset perusahaan itu semakin efisien dan efektif. Nah, untuk yang terakhir saya memilih Apo 11 dan praktis 03 yaitu Manage Quality Standards, Practice and Produce and Integrate Quality Management into Key Process and Solution. Jadi dalam penilaian praktis 3 dalam domain Apo 11 ini menjelaskan tentang apakah perusahaan telah mengidentifikasi dan menjaga standar prosedur dan praktik untuk proses-proses utama agar organisasi dapat memenuhi tujuan dari standar manajemen kualitas atau QMS yang telah disepakati, serta melakukan sertifikasi pada setiap unit organisasi, produk, ataupun layanan yang dimilikinya. Nah, berdasarkan hasil penilaian dari kuesioner yang diberikan ke narasumber juga, skor kapabilitas tata kelola perusahaan dalam aktivitas level kapabilitas 3 itu telah mencapai skor 5 dari skor minimum 3. Nah, kenapa saya memilih hanya sampai aktivitas level kapabilitas 3? Nah, mengingat tadi Apo ini kan berada pada nilai 50, maka sebab itu dipilihlah level kapabilitas 3 yang paling tertingginya. Nah, karena sudah mencapai skor 5, maka artinya perusahaan itu telah memenuhi standar yang telah ditentukan pada domain Apo 1103. Nah, sedangkan untuk rekomendasi bagi perusahaan untuk meningkatkan level kapabilitasnya, yang pertama, perusahaan bisa menerapkan aktivitas berupa melakukan pencatatan dan pemantauan atas data kualitas, menggunakan praktik terbaik industri lainnya, industri yang sama, tapi maksudnya kayak saingannya gitu sebagai referensi untuk meningkatkan dan menyesuaikan praktik kualitas di organisasi. Yang kedua juga
perusahaan perlu melakukan peninjauan secara rutin, relevansi, efisiensi, dan efektivitas proses manajemen kualitas tertentu, serta memantau pencapaian tujuan kualitas. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.